Oke, langsung kita mulai aja ya. Nah, sorry, di sini topik workshop kali ini tuh, yaitu building reusable and maintainable code with JavaScript OOP ya. Jadi kita mau membahas, object oriented programming, dari JavaScript ya. Oke. Nah, di sini mungkin, perkenalan singkat dari aku. Tadi udah di-spill sama Mas Meda, namaku ya. Mungkin aku mau kenalin lagi deh. Jadi namaku Ahmad Reza Rafiq Hasmi, kalian bisa, teman-teman bisa panggil aku Mirza biasanya. Nah, untuk workshop kali ini, sebelum kita mulai itu, aku mau nyampein sesuatu. Jadi di sini itu, aku bukan materi ya, maksudnya itu, sebagai pemateri yang memaparkan materi dari awal sampai akhir. Nah, aku pengen itu, di workshop kali ini tuh aku pengen, kita itu ada interaksi ya, interaksi antara teman-teman sama, materiku nanti. Jadi kalau semisal nanti di tengah-tengah, tengah-tengah penjelasanku ada yang salah misalnya, ada yang kelewat atau ada yang punya pandangan lain misalnya, atau ada saran, sanggahan atau yang lain, boleh banget langsung open mic aja, oke? Itu sih. Jadi, workshop kali ini tuh aku pengen sama-sama belajar lah, diskusi bareng gitu, oke? Mungkin kalau udah siap kita langsung masuk aja ya. Sebelum kita masuk materi, barangkali ada yang paham ya atau nangkep lah meme ini gitu. Ada yang nangkep nggak? Nah, aku pengen open mic dong, salah satu atau kalau jujur di kolom chat aku nggak bisa lihat sih ini. Barangkali nanti bisa dibantu gitu. Nah, tapi aku saranin open mic aja langsung, kita diskusi bareng gitu ya. Mungkin aku tunggu 1 menitan lah. Mungkin kayaknya masih pada baru banget nih Kak soal ini soal PBO, soal OOP, jadi mungkin bisa pada ngerti tentang ini. Jadi gini, inti dari meme ini tuh, aku bacain deh. OOP is dead. You should write functional code now. Jadi, nah si SpongeBob ini kan ngasih tunjuk gitu ya surat ini. Terus ada teksnya gitu ya. Nah dibaca tuh sama SpongeBob, terus dibakar sama SpongeBob. Itu artinya gini. Sekarang yang digunakan itu nggak hanya functional language, melainkan OOP juga itu masih digunakan. Bahkan masih sering digunakan lah. Intinya di pengembangan sebuah aplikasi gitu ya. Itu OOP sama functional code ini jadi yang tak terpisah. Seperti di JavaScript ini mendukung OOP sama functional language. Nah, perbedaannya apa sih OOP language sama functional language ya? Jadi perlu kita build fondasi dulu. Arti dari OOP language sama FP language itu apa gitu ya. Jadi OOP language itu object oriented programming. Object oriented programming berarti dia itu berbasis objek ya kalau OOP. Nah, kalau functional programming itu nanti lebih ke emphasis immutability. Jadi data yang tidak berubah gitu ya. Nah, mungkin aku jelasin ya. OOP versus language, FP language. OOP and functional language have the most prominent difference in how they handle data and program logic. Jadi memiliki perbedaan yang sangat menonjol lah ya dalam cara menangani data dan logika gitu. Nah, OOP itu fokusnya itu ke pengorganisasian kode di dalam bentuk nanti objeknya. Nah, di mana itu adalah nge-combine sebuah data atau karakteristik atau properties gitu ya, dan sebuah functions. Functions ini nanti di dalam sebuah kelas gitu ya. Kita sebut biasanya itu methods. Nah, with state-based approach. Jadi pendekatan state-based ya. Lalu contohnya itu ini, in a user management system. Each user is represented as an object with attributes such as name and functions such as validation. Jadi di sini mungkin sebuah sistem sederhana ya, user management. Nah, user itu ibarat kata itu user itu sebuah objek
Nah, objek itu biasanya memiliki sebuah ciri-ciri. Misalnya manusia gitu ya. Manusia itu kan biasanya punya nama, punya umur, dan lain sebagainya. Gitu. Meanwhile, FP functional programming itu emphasis immutability. Jadi data itu tidak berubah. Jadi benar-benar pure functions. Nah, apa namanya? Setiap pengguna itu direpresentasikan sebagai objek dengan atribut seperti nama dan validasi. Nah, sementara itu FP ini menekankan immutability atau data itu tidak berubah dan fungsi dan pure functions gitu ya. Nah, yang hanya bergantung pada input dan efek samping. Artinya apa? Ini sangat berguna untuk operasi data intensif, seperti pipeline manipulasi data atau transformasi, di mana setiap langkah itu mengembalikan data baru tanpa mengubah data awal seperti itu. Nah, fokus kita, orientasi kita itu nanti ke API implementasi. Jadi API itu apa? API itu Application Programming Interface. Nah, API ini sebuah jembatan antara front end dan back end ya. Nah, bagaimana cara komunikasi antara front end dua servernya yang berbeda itu menggunakan API gitu. Nah, mungkin untuk penjelasan API aku nggak bisa jelasin secara detail ya, soalnya keterbatasan waktu juga, dan OOP is often used to manage stateful entities such as user sessions or database connections, while FP is more suitable for handling stateless process such as input validation or response data manipulation in a modular way. Jadi intinya itu kayak OOP ini sering digunakan lah untuk mengelola stateful entities. Nah, contohnya ya user sessions, nah koneksi ke database dan lain sebagainya. Nah, sedangkan functional programming itu lebih cocok untuk menangani sebuah proses stateless seperti validasi input misalnya dan manipulasi respons data dan lain sebagainya gitu ya. Mungkin teman-teman belum nangkep ya perbedaannya. Nah, mungkin nanti bisa diperdalam lagi ilmu mengenai OOP language sama functional programming language gitu ya. Nah, agenda kita kali ini cuman sedikit ya. Sampai 8 aja. Jadi yang pertama itu ada introduction OOP ini application development, yang kedua itu classes and objects, yang ketiga itu ada properties, methods, and constructor, yang keempat itu ada encapsulations, yang kelima ada inheritance, yang keenam adalah polymorphisms, yang ketujuh adalah abstraction, yang kedelapan adalah static property and method. Sebenarnya ada materi tambahan, cuman aku jadikan sebuah additional materi buat kalian nanti belajar sendiri gitu ya. Di akhir slide. Nanti aku info. Oke. Nah, kita masuk ke introduction OOP in application development. Jadi OOP ini benar-benar implementasi di application development itu ya sangat ini sangat penting lah. Soalnya ini adalah sebuah fondasi setelah dasar gitu ya. Lanjutan setelah dasar gitu. OOP itu support scalability, maintainability, and code reuse. Jadi OOP itu mensupport skalabilitas, maintain dan kode yang bisa digunakan secara berulang kali gitu ya. Sehingga dia itu bisa efektif lah digunakan ketika kita ingin membuat sebuah sistem yang lebih besar seperti API dan lain sebagainya. By modeling components such as data models, request managers, and services as interacting objects, OOP ensures the code remains clean and easily adaptable to future changes. Jadi OOP itu memastikan kode kita itu tetap bersih lah dan mudah untuk di-adaptable untuk perubahan di masa yang akan mendatang gitu ya. Nah, mungkin itu ada perkenalan OOP di application development ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke teknikalnya ya. Nah, sebelumnya aku udah bahas di dasar di workshop kemarin tentang objects. Nah, mungkin aku bahas sekali lagi ya di sini. Jadi, apa sih classes and objects gitu ya? Jadi, class itu kayak ibaratkan kita punya sebuah blueprint atau cetakan lah intinya. Nah, cetakan ini itu berisi variable declarations atau kita sebut biasanya properties dan functions for on object. Jadi functions yang di dalam kelas itu disebut sebagai methods. Dan ada satu lagi function yang spesial. Mengapa spesial? Karena nanti penjelasannya di constructor ya. Jadi function yang spesial ini dinamakan sebagai constructor. Jadi sebuah kelas itu bisa memiliki constructor dan tidak gitu. Mungkin ini penjelasannya. Class is like a blueprint or mold for an object. Jadi kelas itu seperti blueprint atau cetakan sebuah objek gitu ya. Nah, class contains variable declaration and function for an object.
every object is created from a class. One class can create many object. Jadi satu kelas itu bisa memiliki banyak objek, tapi satu objek itu pasti dibuat dari sebuah kelas gitu ya. Nah, di objek sendiri, sorry, objek itu apa sih? Jadi objek itu implementasi of a class, so that it can access all variables and functions. Jadi sebuah cetakan tadi kita bisa mengakses seluruh isi dari sebuah kelas itu menggunakan implementasi dari kelas itu, yaitu namanya objek gitu. Mungkin langsung kita praktekkan aja ya. Sebelumnya aku mau jelasin sesuatu. Jadi ada yang namanya properties. Properties itu, a property is a variable owned by an object or class. Properties are used to store data or information about the object. In the context of a class, properties are usually defined in the constructor or directly on the object. Jadi properti itu kayak misalnya gini, cara gampangnya gitu. Kita itu sebagai manusia punya memiliki ciri-ciri. Jadi aku misalnya manusia punya nama, punya umur, punya alamat misalnya. Nah, umur, nama sama alamat itu adalah properties. Nah, seperti itu cara gampang. Oke. Sorry. Nah, di methods ini adalah sebuah function. Tetapi function ini terletak di dalam sebuah kelas. Nah, methods ini digunakan untuk ya objects created from the class. Methods ini itu mengizinkan sebuah objek itu untuk perform specific action or task. Jadi seperti layaknya function biasanya ya. Karena methods ini adalah sebuah function tetapi beda penyebutan aja di sebuah kelas gitu. Oke, yang ketiga, ada constructor. Constructor ini adalah special function yang tadi. Jadi function yang spesial. Karena kenapa? Ini penjelasannya. In a class that is called automatically when a new object is created from the class. Jadi ketika kita membuat sebuah objek dari sebuah kelas gitu ya. Jadi misal ada kelas manusia, aku bikin objek Mirza gitu, atau person 1 Mirza. Nah, ketika aku panggil Mirza ini, aku harus wajib memasukkan sebuah argumen ke dalam konstruktor dari kelas itu sendiri, manusia itu sendiri. Wajib. Kalau misal kita nggak mengirim sesuatu di mainnya, itu bakal error. Nah, the purpose of the constructor is to initialize the object's properties with initial values. Jadi, konstruktor ini tujuannya apa sih? Konstruktor ini tujuannya itu untuk menginisialisasi sebuah properties di sebuah kelas. Jadi, semisal tadi ada kelas manusia, aku bikin objek Mirza. Aku isi Mirza ini namanya ya Mirza. Lalu age-nya 18 misalnya. Nah, secara tidak langsung kelas manusia ini itu akan diisi dengan parameter-parameter yang tadi. Misalnya ada Mirza, ada age-nya itu 18 dan sebagainya. Seperti itu. Nah, mungkin ini udah masuk ke codingan ya. Jadi bagaimana cara kita membuat sebuah kelas, bagaimana cara kita membuat sebuah constructor, bagaimana cara kita membuat sebuah properties, bagaimana cara kita membuat sebuah method gitu ya. Function di dalam sebuah kelas. Itu seperti ini. Udah aku bikin sebuah gambar ya. Jadi untuk mendefine sebuah kelas, kita ketikkan kelas, keyword kelas, lalu nama kelasnya apa? Di sini aku pakai contoh animal. Nah, di sini bagaimana cara kita sebuah properties? Nah, sebelum kita membuat sebuah properties, itu kita harus membuat sebuah constructor. Kalau di JavaScript itu properties itu di-define di dalam sebuah constructor. Seperti itu. Jadi urutannya seperti ini. Kita buat constructor dulu, baru kita masukkan propertinya seperti itu. Nah, di sini keywordnya yaitu constructor, lalu parameter propertiesnya, lalu masukkan parameter tadi ke dalam animalnya seperti itu. Nah, keyword this ini itu menandakan kepemilikan dari sebuah kelas. Jadi animal, jadi gini, animal ini punya nama, animal ini punya spesies, dan animal ini punya age. Nah, bagaimana, apa sih sebutan dari name, species, and age? Itu bisa kita ketikkan this.name. Artinya dia itu merujuk ke kelas animal gitu. Jadi kita mendefinisikan sebuah kelas animal itu mempunyai ciri-ciri name, mempunyai ciri-ciri spesies, mempunyai ciri-ciri age. Kita masukkan parameternya gitu. Oke? Lalu kita akan bikin sebuah methods make sound.
Di sini menerima parameter sound. Simpel saja aku tampilkan console.log. Sorry, di sini aku bikin template literal ya dari JavaScript pakai backtick. Lalu aku masukkan variabel this name-nya makes a sound. Mungkin kita akan ke ininya ya, apa namanya, ke implementasi di kodenya. Sebentar. Nah di sini aku gedein deh. Sorry, gini. Nah tadi kita membahas tentang kelas, kelas constructor and property and apa yang terakhir methods ya, method. Nah seperti tadi kelas animal, lalu kita ngedefine sebuah constructor dulu, kita masukkan parameternya. Misal animal ini punya nama, punya spesies, dan punya age misalnya. Dan kita mau ngedefine propertiesnya. This dot name itu sama dengan name. Lalu this dot species itu sama dengan species. Lalu this dot age age ini. Oke, sekarang kita akan bikin metode ya. Make sound. Simpel saja, kita mau tampilkan sebuah string aja. Kita masukkan this dot name make a sound. Kita masukkan soundnya, parameternya. Oke. Di sini kita udah buat cetakannya lah intinya, cetakan animal. Nah kita mau bikin seperti PPT tadi. Di sini kita mau bikin objek cat misalnya. Oke. Kita bikin sebuah objek baru const misal. Nah, bagaimana cara kita membuat objek? Kita menggunakan keyword new animal. Kita parameter-parameter yang diinginkan. Nah, di sini udah tampil name-nya itu mau diisi apa, spesiesnya mau diisi apa, dan age-nya mau diisi apa. Misal name-nya kasih kucing orange misal. Spesiesnya ya kucing misalnya. Nah, age-nya 2 tahun misalnya. Nah, ini tuh cara kerjanya gimana? Jadi objek. Nah, kita di sini sudah bisa membuat sebuah objek. Satu objek, namanya cat. Nah, aku di sini memanggil sebuah kelasnya, aku kirim kucing oranye ini ke sini. Name. Nah, name ini di sini. This name akan diisi dengan kucing oranye seperti itu. Cara kerjanya seperti itu. Nah, di sini sama seperti tadi, spesiesnya kucing dan lain sebagainya. Nah, aku bahas sebenarnya objek di workshop sebelumnya, bagaimana cara kita mengakses sebuah properties, yaitu menggunakan dot ya. Cat dot. Misal aku pengen ambil namanya. Ya udah kita jadi cara mengambil namanya ya seperti ini. Cat dot name. Kita ambil namanya. Nah, coba kita tampilkan dulu console.log. Nah, coba kita run not index.js. Nah, kita udah dapat namanya ya, sesuai kita define tadi, kucing oranye gitu. Oke. Lalu kita mau mengakses make sound-nya. Bagaimana caranya? Sama. Berhubung make sound ini udah mengembalikan sebuah menampilkan sebuah informasi ya. Jadi kita nggak usah console log lagi. Jadi kita langsung panggil aja cat make sound. Nah, kita masukkan parameternya sound. Jadi kucing itu biasanya gimana? Meow 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 gitu ya. Gini. Oke, coba kita tampilkan. Nah, di sini udah tampil kucing oranye make a sound meow 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 meow. Oke. Jadi dasar banget ya bagaimana cara kita membuat sebuah objek gini ya. Ini adalah objek dan ini adalah cetakannya, animalnya atau kelasnya lah. Oke, lanjut ke materi berikutnya. Nah, kita udah masuk ke inti dari sebuah OOP sendiri. Jadi OOP itu
ada 4 tonggak utama atau 4 pilar lah biasanya kita sebut itu. Yaitu yang pertama itu ada encapsulation, ada polymorphism, ada inheritance, sama ada abstraction. Nah, di sini aku disediain meme. Barangkali ada yang paham, ada yang ngeh lah, ada yang ngerti maksud dari meme ini. Boleh dong open mic atau jangan malu-malu guys, bener. Kita diskusi bareng di sini, oke? Atau di kolom chat deh. Mungkin aku tunggu di 1 menitan ya. Ada? Nggak ada ya? Oke, mungkin aku lanjut aja ya. Sebentar. Nah, maksud dari meme ini tuh gini, encapsulation ya. Encapsulation itu bagaimana cara kita untuk menyembunyikan sebuah data penting di sebuah kelas gitu. Sebenarnya di JavaScript ini untuk ada yang namanya access modifier. Access modifier itu di JavaScript memang tidak terlalu implemented ya. Tetapi di bahasa pemrograman lain seperti Java, C++ dan lain sebagainya, itu kita harus ngedefine access modifier-nya seperti itu. Nah, access modifier itu ada apa aja? Yang pertama ada public, ada private, ada protected, sama no modifier. Jadi meme ini tuh yang encapsulation itu gini. Public ini kayak bener-bener di depan sendiri gitu ya. Nah, private itu di belakang sendiri. Sedangkan di protected itu di antara private sama public. Ini cuman perbedaan scope untuk mengakses sebuah variabel sih, teman-teman. Jadi kalau public itu ya semua kelas, semua package dan lain sebagainya itu kita bisa mengaksesnya. Tapi kalau private itu hanya di sebuah kelas saja gitu. Di protected itu hanya sebuah package saja gitu. Itu sih. Jadi meme ini tuh menggambarkan sebuah encapsulation di mana public itu di paling depan sendiri gitu ya. Benar-benar kita bisa melihat atau kita bisa mengakses gitu ya. Nah, private itu di belakang sendiri, nggak bisa dilihat kecuali di dalam kelas itu sendiri seperti itu. Nah, untuk polymorphism di sini ada 3 Spider-Man. Ya mungkin ini yang movie yang Spider-Man yang multiverse itu ya. Nah, saling tunjuk gitu ya. Jadi intinya polymorphism itu gini, teman-teman. Jadi intinya itu kita ngedefine sebuah function ya. Function di dalam sebuah kelas atau methods gitu ya. Itu kita mendefine secara berulang kali di beberapa kelas. Jadi benar-benar memang namanya itu sama. Jadi kan namanya itu sama. Tetapi fungsi atau action atau task-nya itu berbeda-beda gitu. Jadi nah, ibaratkan gini, di Spider-Man Multiverse yang Spider-Man yang paling lama itu kan musuhnya kan beda-beda kan. Jadi kan dia itu harus ngelakuin apa itu kan seharusnya berbeda-beda ya. Kita lawannya beda-beda intinya. Nah, di Amazing Spider-Man itu juga lawannya juga beda kan. Nah, di Spider-Man yang Avenger ini itu juga lawannya juga beda kan. Nah, itu sih aku bisa jelasin seperti itu. Jadi polymorphism itu sebenarnya sama-sama Spider-Man, cuman task atau tugasnya itu berbeda-beda gitu. Nah, semoga teman-teman nangkep ya. Nah, lalu ada inheritance. Ya, inheritance ini ya pewarisan. Jadi kayak ada bapak sama anak. Nah, intinya cuman itu sih inheritance. Jadi inheritance ini sebenarnya polymorphism itu bergantung sama inheritance. Jadi dua hal yang tidak bisa dipisah gitu ya. Nah, untuk yang terakhir abstraction ini mungkin di JavaScript belum aku jumpai di implementasi API gitu ya. Tapi akhir-akhir ini aku coba searching menemukan sebuah GitHub repo itu yang menggunakan sebuah ya abstraction tadi. Intinya abstraction itu apa sih? Abstraction itu di sini ada gambar sebuah orang ya badannya gede gitu ya. Dia bersembunyi di sebuah pohon lah itu di sini. Sebenarnya dia sembunyi pun dia bisa dilihat Mas Ian. Gitu ya. Intinya gitu.
Nah, abstraction itu gini, teman-teman. Jadi kita define sebuah function, kita ada 2 yang berperan penting. Yang pertama itu adalah function untuk untuk kontrak. Nah, function yang satu lagi itu function untuk implementasinya. Nah, kenapa dipisah? Kenapa nggak langsung aja? Karena ya kita kembali ke topik, kita mau nge-reusable code and maintainability kan. Jadi mudah di-maintain dan mudah digunakan secara berulang kali. Nah, kenapa dipisah kontrak sama implementasinya? Ya karena itu sebenarnya ada fungsi lain. Cuman aku nangkapnya itu gini, sebuah function abstrak gitu ya. Sebuah function yang benar-benar itu sebuah kontrak itu harus wajib diimplementasi. Karena ketika kita tidak mengimplementasi kontrak tadi, itu bakal error program kita. Nah, itu sih untuk pengenalan untuk 4 pilar OOP itu. Semoga teman-teman nangkep ya apa yang aku jelasin. Mungkin di codingan lebih paham nanti. Nah, major milestone of OOP. Jadi tujuan utama dari OOP itu apa? Jadi seperti kayak konsepnya yang tadi udah aku jelasin. There are 4 main milestone or basic principles that form the foundation for designing and building software with an object-based approach. These 4 principles are encapsulation, inheritance, polymorphism, and abstraction. Jadi udah aku jelasin tadi ya. Mungkin aku jelasin satu persatu ya, mulai dari sekarang. Encapsulation. Seperti yang kita tadi tahu, encapsulation itu kayak kita bagaimana cara kita menyembunyikan sebuah data menggunakan access modifier tadi. Nah, encapsulation is an OOP principle that hides the internal implementation details of an object and displays only the required functionality to the user of the object. Jadi encapsulation itu kayak prinsip dari sebuah OOP yang menghiding sebuah internal implementation details. Jadi sebuah properti yang benar-benar penting lah, sebuah data yang penting gitu ya, untuk sebuah objek dan menampilkan yang penting-penting saja gitu ya untuk implementasi objek nanti. The goal is to protect the data from unwanted changes as well as control access to the data by using specific methods or functions. Jadi ya seperti yang aku tadi bilang, tujuannya itu ya untuk memprotek sebuah data dari perubahan yang tidak diinginkan gitu ya. Kita bisa mengontrol aksesnya data tersebut menggunakan function tambahan, misal getter nanti, methods or functions gitu. Nah, simpelnya itu seperti apa sih? In simple language, encapsulation itu proses untuk menyembunyikan sebuah data dan menyediakan beberapa metode yang benar-benar dibutuhkan oleh user nanti, seperti itu. Intinya seperti itu. Lah, di sini aku udah bikin contoh ya. Di sini ada kelas user. Di situ ada bagaimana cara kita menghiding sebuah data. Itu menggunakan tanda keyword packer. Seperti packer password gitu ya. Nah, seperti kelas biasanya kita menggunakan constructor. Di sini kita bikin sebuah sistem login biasa. Ada email sama password. Nah, password itu kan sebenarnya kita dalam hal ini kita mau nge-hiding passwordnya itu. Nah, mungkin kita akan langsung coba ya. Ini aku komen dulu. Encapsulation. Oke, sorry sebentar. Encapsulation seperti yang tadi, kelas user. Nah, kita mau bikin constructor dulu deh. Constructor. Kita mau masukin email sama password. Ini. Nah, sebelumnya kita mau menghiding atau menyembunyikan password itu. Kita cukup mengetikkan packer di sini. Passwordnya. Seperti ini. Lalu kita kirim this.email, bukan diisi dengan email.
dan this.password. Nah, ini agak beda ya untuk mengirim password dari parameter ke properti yang disembunyikan gitu ya, menggunakan pagar. Masukkan password seperti ini. Jadi nanti password ini akan diisi dengan parameter ini. Lalu di sini aku mau bikin sebuah function atau methods ya. Di sini aku mau bikin sebuah function atau methods gitu. Namanya kita mau mengubah sebuah change password. Nah, change password ini kan kita mau memberikan sebuah logic sederhana. Kita mau masukkan parameter alt password dulu. Kita mau cek dulu sebelum dia itu mau mengubah password, kita mau ngecek dulu passwordnya itu sebelumnya itu udah sama belum, seperti di akunnya gitu ya, intinya. Ini new password. Nah, gini, kita cek dulu. Cek alt password apakah sama dengan password seperti ini. If alt password itu sama dengan this dot password. Jadi ketika dia itu match atau sama password sebelumnya dengan password yang sudah ada di akun gitu ya, sudah ada di sebuah tempat gitu ya, maka passwordnya akan diganti dengan new password. Jadi this dot password akan diisi dengan new password seperti ini. Nah, jika tidak, di sini aku mau kasih sebuah instruksi lah. Kalau semisal passwordnya itu udah diganti, oke, console.log password created, updated. Ini menandakan lah, intinya menandakan passwordnya itu udah diupdate gitu ya. Lalu di sini ketika dia tidak sama, berarti kan kita cuma tampilkan aja password doesn't match. Ini coba bukan gini, oke? Nah, aku mau tambahin satu function lagi untuk mengambil sebuah hiding properties ini, yaitu get password. Tanpa parameter, kita cuma returnkan this dot passwordnya seperti ini. Oke. Di sini kita akan membuat objek ya. Const misal user 1 misalnya. Sebentar. Misal user 1 ini. Kita ketikkan keyword new and user. Kita masukkan emailnya apa? Misalnya emailnya adalah rudy@example.com misal gitu. Dan passwordnya Rudy Gaming misal. Oke. Nah, kita udah menginisialisasi sebuah objek yang isinya itu Rudy Example dan Rudy Gaming. Nah, kita coba mengakses variabel yang disembunyikan tadi. Dot password. Apakah bisa? Nah, dia undefined. Sorry. Kalau misal kayak gini bisa. Nah, dia undefined karena sudah tidak ada ya. Maksudnya dia itu udah tidak bisa diakses selain kita menggunakan get password tadi. Nah, kita coba akses get passwordnya. Ini harusnya muncul. Nah, passwordnya Rudy Gaming. Oke. Nah, kita coba mengganti passwordnya. Kita tinggal user 1 dot change password. Nah, kita coba salahin dulu ya. Kita mau lihat dia responsnya seperti apa. Misal tadi Rudy Gaming, sekarang Rudy Gimang misal. Oke. Dan password barunya adalah Rudy Ganteng misal 123 misalnya. Nah, kita coba not index.js. Nah, di sini tampil password doesn't match. Berarti kan dia mengirim ke sini. Ternyata old passwordnya itu nggak sama. Jadi nampil yang ini. Oke. Nah, kita sekarang coba benerkan apa responsnya. Sorry. Coba jalankan.
Nah, password updated. Nah, kita coba tampilkan lagi passwordnya yang baru. Di sini udah ganti ya, yang awalnya Rudy Gaming, sekarang Rudy Ganteng 123. Gitu. Jadi ini adalah encapsulation-nya, terletak di sini. Jadi kita menyembunyikan sebuah properties ya. Oke, langsung kita akan masuk ke materi berikutnya. Nah, sebelum kita masuk ke materi berikutnya, aku mau menjelasin use case dari encapsulation itu sendiri. Encapsulation is often used in APIs to maintain data integrity and ensure that data can only be changed or accessed through secure means. Jadi benar-benar memastikan encapsulation ini memastikan sebuah data itu hanya bisa diganti atau diakses itu melewati jalur-jalur yang benar-benar secure gitu. Nah, contohnya ya, for example, if we are creating a user management system, seperti yang case tadi, misalnya kita mau membuat sebuah user management system, sistem user management gitu ya. Kita itu tidak mau atribut seperti password tadi atau saldo lah. Saldo itu bisa dirubah secara langsung oleh user. Gitu. Tetapi kita itu hanya bisa melewati methods-nya, bukan langsung mengakses variabel properties-nya seperti itu. Jadi kita bisa mengubah password-nya itu menggunakan methods seperti itu. Nah, benefits-nya apa? Encapsulation itu yang pertama data security yang ya pasti ya. Terus yang kedua ada validation, yang ketiga ada code maintenance. Nah, kita mau masuk ke materi berikutnya, yaitu inheritance. Sebentar. Nah, inheritance ya. Oke, inheritance is an OOP principle that allows a class dalam kurung child class ya, to inherit properties and methods from another class, parent class. Jadi maksudnya apa? Seperti yang meme tadi, ada bapak sama anak ya gitu. Jadi bapak itu kan mewarisi sebuah sifat ke anaknya kan. Jadi anaknya itu bisa memiliki ada kemungkinan anak itu bisa memiliki semua sifat dari bapaknya. Dan ada juga memiliki kemungkinan tidak semua sifat dari bapaknya, gitu ya. Nah, itu pandangan lain ya. With inheritance, we can avoid code repetition because common features can be defined in the parent class and reused by child class. In addition, inheritance allows for hierarchical organization of code and strengthens relationships between classes. Jadi di sini inheritance itu kita bisa avoid code repetition. Jadi kita bisa mengurangi kode yang berulang kali gitu ya. Karena ya biasanya fitur-fitur yang ada di sebuah kelas itu terletak di parent class-nya. Nah, untuk child class-nya itu memiliki ciri-ciri ya anaknya itu sendiri. Mungkin berbeda dari orang tuanya atau seperti apa gitu ya. Nah, di sini aku udah bikin sebuah kelas lagi, sebuah contoh lagi untuk inheritance. Di sini aku bikin kelas user lagi, ya karena aku di sini mau pandangan kita itu orientasinya ke sistem nanti. Nah, kita bikin kayak user, username, login dan lain sebagainya itu kayak kalimat-kalimat yang sering banget kita pakai nanti pada saat application development gitu ya. Nah, di kelas user aku mendefinisikan constructor yang isinya itu username sama role aja. Nah, di user ini bisa login di kelas bapaknya tadi, user ini kelas bapaknya itu ada metode login. Ya simpel aja, kita mau menampilkan username-nya apa, login sebagai apa gitu ya. Nah, admin itu adalah anak dari sebuah kelas user. Jadi admin ini perannya itu sekarang itu child class dari user. Jadi kita bisa menggunakan keyword extends, itu artinya merujuk ke user atau ya intinya itu anak dari user gitu ya. Warisan dari user. Nah, kita bikin constructor sama username. Nah, kita mau kirim username ini ke kelas ibunya. Soalnya kalau semisal kita mau membuat objek dari
anaknya, kita itu wajib mengisi konstruktor yang ada di ibunya, di parentnya. Ya, kita bisa menggunakan super di sini. Jadi username yang di konstruktor admin itu secara tidak langsung kita itu mengirim username dari parameter itu ke ibunya, seperti itu. Dan mengirim, berhubung di user itu kan ada role. Role-nya kita define secara statik, yaitu admin gitu. Nah, admin itu biasanya ngapain sih? Admin itu biasanya nge-manage sebuah user. Seperti itu. Nah, manage user. Ya, simpel aja, aku butuh target user dan aku mau nampilin username ini tuh lagi nge-manage user ini gitu. Itu kerjaan admin biasanya. Nah, untuk customer ya, ini aku bikin sama. Customer itu adalah turunan dari user. Sama aku kirim username sama static role-nya itu customer. Lalu di sini itu bisa membeli suatu barang seperti itu. Kita masukkan itemnya itu apa? Kita simpel aja, tampilkan aja username-nya. Dia itu beli apa gitu ya. Oke, langsung aja kita implementasinya. Coba ini aku komen dulu karena user ini udah dipakai. Nah, inheritance. Oke, kita define dulu kelas usernya. Kita bikin constructor. Kita masukkan username and role. Kita isi kelas usernya itu dengan properties username. Kita isi dengan username. Ini. Lalu di sini aku bikin method namanya login. Dia tidak butuh parameter. Dia console.log. Apa tadi? This username is logged in. Kita pakai template literal dari JavaScript. This username is logged in as this row. Seperti ini. Oke. Nah, kita mau bikin anaknya, kelas admin. Dia anak dari user. Nah, seperti ini cara penulisannya. Nah, hal yang pertama ketika kita bikin child class-nya, kita harus mengirimkan konstruktor yang sesuai. Jadi kalau misal di ibunya itu ada konstruktor username sama role, ya kita harus wajib dari anaknya itu kita mengirim username sama role. Ya, kita bisa gini, konstruktor username. Nah, kita kirim menggunakan super. Jadi intinya itu super itu mengirimkan parameternya ke ibunya. Username sama static role-nya, yaitu admin di sini. Oke. Nah, admin ini biasanya ngapain? Manage sebuah user. Manage user. Dia butuh target user. Simpel aja, kita mau nampilkan this.username is managing, ya benar ya, is managing user. Target user. Nah, seperti ini. Ini aku gini dulu. Oh, nggak bisa ya. Gini dulu. Ini aku kecil dikit. Nah, kelihatan nggak? Harusnya kelihatan sih. Oke, udah. Nah, kita bikin kelas satu anak lagi deh. Kelas customer. Extends ke user juga. Constructor. Kita masukkan username. Kita kirim username ini ke ibunya, gitu ya. Dan static role-nya itu ya customer. As a customer kan dia role-nya. Lalu customer itu biasanya ngapain? Customer itu biasanya beli sebuah barang. Purchase item. Kita masukkan parameter item. Kita console.logkan. Template literal. Pakai dollar. This.username. Apa tadi? Purchase ya. Purchase an item. Seperti ini. Oke, di sini aku udah bikin 3 kelas. Kelas parent-nya itu user, child kelasnya itu admin, child itu customer. Nah, bagaimana cara kita mengaksesnya?
bagaimana cara kita menjalankan ya skema ini ya. Kita coba bikin objek dari anaknya, const admin. Kita mau bikin admin dulu deh ya, seperti tadi, new admin. Oke, kita masukkan username-nya, misal admin 123 misalnya. Jangan deh, sorry, 01 gini. Oke. Nah, si admin ini kan turunan dari user. Berarti semua sifat atau semua yang ada di user itu bisa diakses oleh admin. Nah, contohnya seperti ini. Login ini kan ada di parent-nya. Nah, admin ini bisa mengakses login, padahal kita enggak ngedefine di anaknya, di admin. Jadi kita bisa login. Kita mau login dulu, baru kita nge-manage sebuah user gitu ya. Admin, kita tinggal ketikkan admin login. Gini. Coba kita jalankan. Nah, di sini udah tampil admin 01, namanya, this username-nya is logged in as an admin, role-nya admin. Atau jangan admin 01 deh, Rudy ini, not index.js. Nah, Rudy itu sekarang login sebagai admin. Nah, ketika dia udah login, harusnya dia mau nge-manage sebuah user. Nah, kerjanya admin kan. Nah, kita coba mengakses ini, manage user. Kita tinggal panggil aja admin.manage user, not index.js. Nah, Rudy itu nge-manage user define karena kita tidak memasukkan target usernya. Coba kita. Nah, ada target user di sini. Oke. Kita mau masukkan dia itu lagi melihat data siapa sih, karyawan mana sih, gitu ya. Misal Budi. Jadi Rudy ini sedang menganalitik lah, analisis kinerja Budi misalnya. Nah, jadi Rudy itu is managing user. Budi. Sekarang itu Rudy sekarang sedang nge-manage user yang bernama Budi. Nah, seperti itu, oke? Lalu kita akan coba yang customer. Sama sebenarnya. Misalnya adalah Sugeng misalnya. Oke. Nah, di sini customer titik login. Ini. Kita coba customer lagi. Nah, purchase item. Dia mau membeli apa sih? Misal book gini. Oke. Clear, sorry. Index.js. Nah, Sugeng is logged in as a customer. Jadi customer itu juga punya akun misalnya. Dia udah login. Nah, dia udah login, dia bisa membeli sebuah buku seperti itu. Nah, inilah inheritance. Jadi turunan itu adalah inheritance, pewarisan. Sekarang aku mau jelasin use case-nya. Sebentar. Jadi inheritance itu sering digunakan dalam API untuk membuat hierarchy class yang dapat mewakili entitas dengan ya fitur-fitur yang biasanya ada gitu ya. Nah, contohnya itu misalnya dalam sistem manajemen user yang seperti tadi aku bilang, sama ya seperti sebelum-sebelumnya, kita bisa mempunyai parent class user tadi, dan kita juga bisa mendefine basic properties and methods. Jadi benar-benar property dan methods yang akan bisa diakses oleh anak-anaknya, benar-benar basic atau common atau yang sering digunakan atau ya biasanya sering ditemukan gitu ya. While class admin and customer can inherit those properties and methods and add custom behaviors. Jadi kita admin dan customer itu bisa mengakses seluruh function atau seluruh properties di class user tadi dan add custom behavior. Jadi kita bisa menambahkan sebuah custom behaviors atau perilaku yang berbeda kepada setiap anaknya seperti itu. Nah, benefitsnya apa? Ya erasable code. Kita tidak perlu menulis login lagi kan di admin. Code organization bisa lebih mudah untuk diorganisasikan kan atau dikelompokkan, dan easy expansion seperti itu. Sekarang pembahasan kita yaitu polymorphism. Nah, sebenarnya polymorphism kaitannya benar-benar memiliki kaitan erat dengan inheritance, teman-teman.
Jadi polymorphism itu adalah sebuah prinsip dari OOP yang gunanya itu allows one method or function to take many forms depending on the context. In the simple terms, atau ya kalimat singkatnya lah, polymorphism itu mengizinkan kita untuk call methods with the same name and different objects. But each object can have its own implementation. Jadi ini adalah definisi yang benar-benar aku rangkai, yang aku sederhanain sendiri bahasanya agar mudah dipahami ya. Jadi mungkin belum nangkep ya untuk polymorphism. Tadi polymorphism itu contohnya yang Spider-Man tadi. Jadi Spider-Man itu kan mempunyai nama yang sama, yaitu Spider-Man. Tapi kegunaan atau fungsi dari universe-nya itu kan berbeda-beda kan. Nah, itu adalah polymorphism. Jadi dia itu, but each object can have its own implementation. Seperti itu. Nah, di sini aku mau nyontohin sama lagi user, kita latihan ya untuk implementasi untuk materi selanjutnya, itu ya pokoknya kita mau membahas tentang application development nantinya. Nah, kita bikin kelas user sama seperti tadi. Tapi di sini aku cuman username aja, propertiesnya. Lalu sama seperti tadi, login. Lalu kita bikin sama seperti tadi, admin sama customer. Oke. Nah, di sini aku nggak pakai constructor di admin. Ya, mungkin kita bisa langsung mengirimkan. Ya, kalau misal ini aku baru tahu sih jujur. Di JavaScript itu kalau misal kita nggak bikin sebuah constructor, kita bisa langsung memasukkan sebuah parameternya ke ibunya. Nah, di sini udah bikin const admin, const customer, and user. Padahal di admin itu tidak ada constructor, tapi kita bisa memasukkan sebuah argumen di sini. Nah, mungkin kita akan langsung aja ke coding. Nah, di sini aku mau komen dulu yang tadi. Nah, bahasan kita adalah polymorphism. Polymorphism ya. Nah, kita bikin kelas user. Kita bikin constructor username. This.username. Username. Kita bikin login. Kita mau tampilkan aja this.username is logging in, ya, is logging in as a general user, seperti ini. Oke. Kita akan buat anaknya. Jadi benar-benar polymorphism ini tidak bisa lepas dari inheritance ya, teman-teman. Kelas admin extends ke user. Nggak pakai constructor, langsung kita implementasi login. Nah, aku belum jelasin tadi. Jadi kita bikin same function. Jadi ini misalnya, ibarat kata ini adalah Spider-Man yang paling lama ya. Ini Spider-Man, Amazing Spider-Man. Jadi benar-benar namanya itu sama, tapi kegunaannya itu berbeda. Fungsinya itu berbeda, isinya berbeda. Is logging in with admin privilege. Is logging in with admin privilege. Nah, sama. Kita copy aja sih, biar cepat. Sorry. Ini. Nah, admin ini adalah customer. Extend ke user juga. Nah, dia itu logging in as a customer. Logging in as a customer. Seperti ini. Nah, kita udah bikin 3 kelas dengan function yang ditindih gitu ya. Intinya itu, ini tuh aku belum menjelasin ya, override ya. Jadi, ini adalah implementasi dari overriding method. Jadi, kita bikin sebuah method login di parent class. Nah, kita mau nge-override. Sebenarnya kan di admin ini kan kita bisa mengakses login ini kan. Tetapi aku pengen ngeganti isinya di admin. Nah, itu
itu namanya overriding method. Jadi kita benar-benar tulis sama namanya ya, tetapi tasknya itu berbeda, tugasnya itu berbeda, gitu. Itu yang namanya overriding method ya, teman-teman. Sama dengan customer juga. Nah, mungkin di sini aku bikin ini adalah implementasi yang benar-benar jelas untuk polymorphism ini. Aku bikin function namanya apa namanya tadi? Login user. Nah, dia butuh parameter user. User ini adalah objek nantinya. Nah, simple aja, kita panggil lognya. Seperti ini, simple aja. Nah, kita coba bikin objek baru ya. Const admin as a new admin. Username-nya adalah user admin 01 lagi deh. Lalu const customer new customer 123 misalnya. Lalu const kita mau bikin user biasa deh, new user, sorry. Nah, di sini adalah user 456 misalnya. Nah, kita udah bikin 3 objek, kita udah bikin 3 Spiderman gitu ya. Lalu bagaimana cara kita mengakses login, sama login ini? Yaitu kita cukup menggunakan function ini. Bagaimana caranya? Gini, login user, kita masukkan objeknya, objek yang baru kita buat, seperti ini. Jadi ini admin, ini customer, lalu ini adalah user, seperti ini. Nah, mungkin bisa dikenal sama teman-teman ya. Benar-benar implemented, sampai aku tulis ya di sini, polymorphism implemented. Benar-benar ini adalah implementasi dari polymorphism function ini. Benar-benar kita bisa meringkas kode tadi dengan satu function seperti itu. Clear? Not index.js. Nah, tampil admin 1 login sebagai admin privilege, login user. Dia memanggil login sesuai dengan objeknya. Lalu customer, kita kirim customer, objek customer. Lalu customer.login, seperti itu. Lalu user, nah kita kirim user, objek user, lalu user login, seperti itu. Oke? Nah, itu adalah keunggulan dari polymorphism. Kita bisa meringkas kodenya menggunakan satu function, seperti itu. Oke? Mungkin dari sini ada yang benar-benar mau ditanyain, langsung open mic aja ya teman-teman. Soalnya aku nggak bisa lihat di kolom komentar sih sebenarnya. Oke, langsung kita akan masuk pembahasan selanjutnya. Nah, sebelum itu aku mau jelasin use case-nya ya. Bentar. Jadi use case dari polymorphism ya tadi. Jadi ketika dalam API development gitu ya, polymorphism is often used to handle different types of entities in a uniform way. For example, we can have the same method to process data from different types of user. Jadi, but each type, tetapi each type of user can have a different implementation. Jadi, setiap objek itu bisa, setiap objek itu memiliki different implementation, memiliki kerjanya masing-masing, seperti itu. Ya tentunya kita memanfaatkan inheritance tadi untuk benar-benar dapat implementasi dari polymorphism itu. Nah, benefitnya apa ya? Yang pertama flexibility. Kita hanya bikin satu function, tetapi itu adalah sebuah gerbang untuk mengakses 3 objek tadi. Nah, itu easy maintenance. Ya, kalau misal error, kita bisa lebih enak untuk melihatnya di mana errornya gitu ya. Sama easy expansion. Nah, bahasan kita selanjutnya adalah abstraction. Sebenarnya abstraction ini lumayan agak semi advance gitu ya. Soalnya tapi kita sebagai back end nanti pada saat kita API development itu benar-benar abstraction ini adalah sebuah prinsip yang benar-benar kita akan pakai gitu. Nah, penjelasannya seperti ini. Abstraction is an OOP principle that focus on hiding internal implementation details. Nah, ada yang nangkep nggak? Jadi abstraction ini kayak ini encapsulation, tetapi
ini lingkupnya berbeda gitu ya. And showing only the features of functionality that matter to the user. Sama persis sama encapsulation. Tetapi bedanya itu di sini. Abstraction helps developer to work with a simple and clear interface. Interface ini ibaratkan adalah sebuah kontrak gitu ya, yang wajib dipenuhi gitu ya. Without having to understand the complexity of the implementation behind the scenes. Jadi abstraction ini membantu pengembang atau ya developer itu untuk bekerja dengan with a simple and clear interface gitu ya. Tanpa harus kita memahami kompleksitas implementasi di balik layar itu sendiri. Nah, di dalam JavaScript memang abstraction ini bukan jarang digunakan ya, sulit untuk diimplementasikan. Tapi aku udah bikin sebuah sistem ya, nanti benar-benar ini adalah implementasi dari sebuah abstrak gitu ya. Abstraction can be implemented through abstract class using base classes that are not instantiated directly. Susah banget bacanya. Or through interfaces. Jadi bisa melewati abstract class, bisa melewati interfaces. Jadi tergantung bahasa pemrogramannya ya. Which are simulated by combination of class and function. Jadi kalau yang sepengetahuanku, pengalamanku di Java, bukan JavaScript ya. Di Java itu kita bisa mendefine sebuah abstrak. Itu menggunakan keyword abstrak. Ya wes kita tulis abstrak gitu ya. Abstrak class gitu. Tetapi di bahasa pemrograman Golang itu menggunakan interface. Jadi ini adalah dua hal yang sama. Interface sama abstract class itu adalah dua hal yang sama sebenarnya. Nah, di JavaScript memang keyword abstrak itu belum ada ya. Setahu pencarianku itu belum nemu sih sebenarnya. Dan interface juga belum sering banget digunakan di JavaScript. Jadi aku bikin sedemikian rupa sebuah contoh yang benar-benar kebayang ya abstraction itu seperti apa. Nah, nanti di akhir slide ini aku mau tunjukin sebuah projectku ya, di mana itu adalah membuat sebuah API. Ya, API sederhana sih tentang e-wallet gitu ya. Benar-benar kita nanti orientasinya ke API gitu ya. Mungkin aku tunjukin soalnya agar kebayang nanti kita mau arahnya kemana. Oke? Sorry. Di sini aku bikin kelas employee API yang di kiri atas, employee API. Aku bikin constructor. Constructor ini aku kasih kondisi if new.target itu sama dengan employee API. Itu throw new error cannot instantiate an abstract class. Nah, ibaratkan kelas employee API ini sebuah interface. Di Golang sebutnya interface, atau di Java itu Java itu abstract class lah intinya. Jadi anggap saja employee API ini adalah sebuah abstract class gitu ya teman-teman. Nah, yang namanya abstract class itu tidak boleh diinisiasi, tidak boleh menggunakan constructor, tidak boleh memanggil objek dan memasukkan parameter, tidak boleh. Jadi ketika kita nanti membuat sebuah objek dan memasukkan sebuah argumen ke dalam objek itu, dia akan menampilkan sebuah error. Nah, di sini aku bikin throw new error. Jadi intinya itu dia akan mengembalikan sebuah error dengan pesan cannot instantiate an abstract class. Intinya seperti itu. Jadi benar-benar abstract class itu tidak bisa mengirim sebuah argumen ke kelasnya itu. Itu yang namanya abstract class, ciri-cirinya yang pertama. Terus yang kedua, kita mau membuat sebuah kontrak. Seperti itu, oke? Kita mau membuat sebuah interface, membuat sebuah abstract method kalau di Java. Kalau di Golang biasanya kita sebut interface atau ya kontrak lah biasanya kita bilangnya. Kita kontraknya itu namanya apa? Create. Jadi kita membuat sebuah kontrak create employee dalam parameternya employee. Nah, di dalamnya itu aku mau ngelempar sebuah error, yaitu method create must be implemented. Jadi maksudnya apa? Ketika employee API, kontrak create di employee API ini tidak diimplementasi di kelas anaknya,
itu akan mengembalikan ini. Method create must be implemented. Seperti itu. Nah, mungkin belum kebayang ya. Jadi mungkin terima dulu ya. Nanti di codingan aku jelasin lagi. Nah, sama get by ID. Jadi aku buat 2 kontrak di parent class. Yang pertama ada create sama get employee by ID harusnya. Bukan get by ID. Get employee by ID. Parameternya ID. Dah. Nah, di sini aku bikin 2 child class. Aku bikin 2 anak. Yang pertama ada full time employee API. Jadi di sini aku mau jelasin sesuatu. Jadi sistem ini itu ada employee API sebagai parent class, ada full time employee API sebagai child class, dan ada part time employee API sebagai child class dari employee API. Jadi yang satunya itu kerjanya full time, yang satunya itu kerjanya part time gitu. Jadi ini adalah dua anak dari employee API gitu ya intinya. Nah, di sini di full time employee API itu aku bikin constructor. Nah, di sini wajib menggunakan super. Kita panggil constructor dari ibunya, dari parentnya. Kalau semisal kita nggak ada super ini bakal error nanti. Nah, mungkin nanti akan kita coba ya, apakah error apa enggak. Nah, di sini aku bikin property data namanya. Dia itu sebuah array. Barangkali teman-teman belum mengerti array, mungkin bisa dilihat di workshop sebelumnya ya, recordan workshop sebelumnya. Nah, di sini aku bikin implementasi dari kontrak di ibunya tadi. Gitu. Jadi semisal aku nggak mengimplementasi konten itu akan mengembalikan error ini. Jadi misal create ini anggap aja nggak ada ya di full time. Jadi ketika kita mau akses create-nya, ya kita mengembalikan errornya karena nggak ada implementasi langsung dari child class-nya. Seperti itu. Nah, di create employee ini ya kita simpel aja, kita mau membuat menambahkan sebuah employee data employee baru. Nah, kita ambil ID-nya, kita iterate satu persatu. Jadi ketika kita membuat objek, employee ID-nya itu selalu bertambah 1 gitu ya. Mungkin langsung aja ya kita ke coding. Kita ini dulu ya, kita komen dulu. Ini adalah materi mengenai abstraction. Seperti ini. Abstraction, oke. Nah, di abstraction ini kita ada kelas apa tadi? Kelas employee API ini ya. Ini kita bikin constructor, tapi isinya apa? Aku lupa. Oke, isinya kita kasih kondisi. Jika employee API, ketika kita mau bikin objek dari kelas employee API dan ya ada kiriman argumen gitu ya. Nulisnya gini, new.target sama dengan employee API. Seperti ini nulisnya. Kita akan throw new error. Errornya apa? Cannot instantiate an abstract class. Cannot instantiate an abstract class. Ini. Jadi ya seperti yang aku jelasin tadi, ya mungkin nanti ini aku jelasin di akhir ya. Constructor, di situ ada create employee, dia throw new error lagi, copy aja ini. Errornya adalah method create must be implemented. Method create must be implemented. Seperti ini. Create dan satunya adalah get employee by ID. Seperti ini. Ini adalah parameternya ID. Method get employee by ID must be implemented. Oke. Di sini udah aku bikin parent class-nya, aku udah define parent class-nya, bapaknya lah intinya. Dan kita coba bikin anaknya ya.
kelas full time employee API seperti ini. Sama kan? Dia itu anak dari employee API, extends ke employee API seperti ini. Kita bikin konstruktor wajib ya, yang harus kita lakukan konstruktor. Lalu kita panggil konstruktor ibunya. Kalau enggak kita akan mendapatkan sebuah error. Dan kita mendefinisikan sebuah properti bernama data. Dia tipe datanya adalah array. Lalu di sini kita harus mendefinisikan ini create. Create ini ya. Nah, sebentar. Oke. Jadi misal kita mau mengimplementasi kontennya tadi, create employee sama ini aja. Dia mau menambahkan, kita mau ID-nya itu selalu bertambah satu dulu. Employee.id. Jadi parameternya ID-nya itu yang dikirimkan itu ID-nya kita logikanya seperti ini. Kita ambil panjang array-nya this.data.length, kita pluskan 1. Jadi setiap data setiap panjang array-nya itu berubah, dia akan bertambah 1 seperti itu. Dan kita akan memasukkan employee ini ke dalam array itu. Array tersebut this data.push. Nah, mungkin push ini aku udah bahas ya di workshop kemarin. Kita masukkan employee. Benar. Oke, employee. Lalu kita coba tampilkan untuk memvalidasi ya bahwa ini udah ke create, yaitu menggunakan template string full time employee created. Kita masukkan parameternya employee seperti ini. Nah, sebenarnya kalau misal kita mau mengirim objek di template literal di JavaScript, itu tampilnya itu bahkan ini berbeda. Nanti kita coba lihat. Kita coba bikin ini dulu, objek dari anaknya dulu, full time employee API, full time employee misal new full time employee API misalnya gini. Oke. Nah, kita mau coba dulu yang super, misalnya nggak ada supernya. Kita mau coba dulu. Kita mau full time employee dot create. Create ini butuh apa? Create ini butuh employee. Jadi kita bikin di dalam sini aja deh. Objek kan. Jadi employee itu adalah sebuah objek. Employee itu kan biasanya punya name. Misalnya name-nya adalah Rudy misal. Dan ada ada position misal. Position dia itu adalah software engineer. Kayak gini. Nah, kita coba ya. Not index.js. Dia harusnya error. Nah, error. Kenapa? Karena seperti yang aku tadi, must call super constructor in derived class before accessing this or returning from derived constructor. Jadi benar-benar kita harus panggil konstruktor ibunya di sini. Tidak boleh lupa ya. Nah, sekarang kita coba. Nah, kita udah bisa. Tetapi kenapa di sini objek cek? Harusnya kan Rudy, harusnya software engineer gitu ya. Nah, seperti yang aku katakan tadi, kalau template literal JavaScript itu ketika kita masukkan objek itu ya tampilnya seperti ini. Nah, bagaimana caranya? Yaitu menggunakan function JSON.stringify. Kita masukkan employee-nya, seperti ini. Coba kita jalankan. Nah, kita dapat name Rudy, position software engineer, ID-nya itu 1. Oke. Jadi ini ada tambahan ID karena kita mau dapat ID-nya ini. Dia akan bertambah 1. Jadi kita bikin lagi misal. Ini Budi misal. Ini adalah project manager misal.
clear index.js. Nah, di sini udah ketampil Budi project manager seperti itu. Oke. Nah, bagaimana sebenarnya kan full time ini kan bisa mengakses get employee by ID kan? Coba kita akses ya. Full time employee dot get employee by ID. ID-nya misal tadi kan si Rudi ini kan ID-nya 1, si Budi ID-nya 2. Kita misal ambil 2, harusnya muncul kan? Tetapi harusnya muncul ini, harusnya muncul ID. Tetapi di full time ini kita belum mengimplementasi get employee ID. Harusnya ini error. Nah, error karena kita belum implementasi. Nah, method get employee ID must be implemented. Method employee ID must be implemented. Nah, kita copy aja yang ini. Nah, oke, kita mau mengimplementasikan full time employee API ya. Nah, bagaimana caranya kita mendapatkan employee ID-nya? Berdasarkan ID gitu, intinya. Logikanya seperti ini. Kita bikin sebuah variable employee misal. Nah, kita mau cari berdasarkan ID. Nah, Rudi sama Budi ini kan sudah masuk array kan sebenarnya. Sudah masuk ke data. Bagaimana cara kita mencari berdasarkan ID? Itu menggunakan ini. This dot data. Kita mengakses wadahnya dulu. Find. Nah, find ini butuh apa? Predicate atau callback lah. Jadi dia mengiterasi per baris. Kita misalnya employee. Kita menggunakan arrow function karena ini adalah best practice-nya dari JavaScript ya. Kita cek di sini emp.id-nya itu apakah sama dengan ID. Kalau semisal dia itu tidak ada di dalam wadah ini ya, wadah data ini dicari dia itu tidak ada. Ya berarti employee ini isinya nol atau kosong. Nah, kalau udah ya kita tampilkan aja console log. yang tadi apa? Console log. Nah, kita kasih kondisi di sini. Kita pakai ternary operator. Cara cepat dari if else. Jadi employee ini kan bisa bernilai 2 nilai. 0 sama ya ada data employee sendiri. Ya ada data employee itu sendiri. Nah, kita bagaimana cara ngeceknya? Kita masukkan jika employee itu ada, maka tampilkan employee-nya. Tapi jika tidak ada, itu kita mau kasih pesan error. Full time employee ID, full time employee with ID not found. Misalnya seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita akan coba ya. Harusnya nggak error. Nah, kita dapat ID 2 itu adalah Budi. Kalau misal kita 1 sini. Sorry. Oke, dapat. Nah, ketika kita 3 misal, 3 kan nggak ada kan di dia akan mengembalikan full time employee with 3 is not found. Dia akan mengembalikan sebuah ini. Oke. Simple. Nah, untuk full time employee API itu sih untuk full time. Nah, kita mau bikin satu kelas lagi deh. Ini full time sama part time. Part time ini sama, cuman ini bedanya di sini. Jadi ketika kita mendefine sebuah kontrak di sini ya, itu wajib anak-anaknya itu harus mengimplementasi, wajib seperti itu ya. Karena tidak, ya dia akan mengembalikan ini error ini. Nah, kalau di beberapa bahasa pemrograman, misalnya di Java atau Golang, itu ketika kita tidak mengimplementasikan ini, itu secara langsung ketika kita mengetik gitu ya, itu bakal error sendiri. Bukan kita menampilkan dulu baru error. Tapi memang dari sananya itu kan seperti Java dan Golang itu kan kita harus mendefinisikan data dulu kan. Jadi benar-benar lumayan agak strict ya untuk hal tipe data. Nah, untuk part time sama. Di sini cuma part time sama part time. Oke. Coba kita bikin
Ini kita copy aja. Tapi ini adalah part time. Ini adalah part time. Aja, jangan Rudy, misal Sugeng. Ini misal Tumblr. Misal ini. Jadi dia pekerjaannya misal data analis, misal. Satunya data engineer. Misalnya seperti itu. Oke. Nah, full time ini kan punya wadah sendiri. Part time juga punya wadah sendiri. Jadi ketika kita mengakses satu misal, ini 2 misal, berarti kan harusnya ini tampil Rudy. Ini harusnya tampil Tumblr. Dan ketika mau, bukan full time ya, sorry. Part time. Nah, ketika kita mau ambil yang nggak ada, ya seperti kan not found seperti tadi. Not index.js. Oke, udah tampil. Jadi ini adalah full time-nya, ini adalah part time-nya, dan ini adalah yang tidak ditemukan. Nah, udah sih. Itu adalah implementasi dari abstraction. Oke, sorry. Nah, use case-nya itu apa sih? Kegunaannya itu abstraction itu apa sih? Jadi ya udah aku bilang tadi ya. Abstraction is used to define a framework or contract that other components must follow. Jadi kontraknya itu wajib diikuti, wajib diimplementasi, such as request handler or API service. Nah, itu mungkin bahasanya agak advance sedikit ya. Nah, for example, an API handler can have a standard interface for methods like get, post, and delete. But each specific implementation can have its own details. Jadi untuk API nanti mungkin bisa diperdalam lagi ya. Jadi tipe-tipe untuk API itu ada kan tipe-tipe standar interface itu kan ada banyak, get, post, delete dan sebagainya kan. Nah, mungkin teman-teman bisa cari-cari lebih dalam ya nanti. Nah, benefitnya apa? Define standar, focus on key functions, easy to develop. Oke, itu untuk abstraction. Nah, pembahasan yang terakhir ini static property and nah, static property ini ya sering kita gunakan dalam API development nanti. Nah, di sini aku udah siapin sih codingannya di static sini. Coba kita lihat dulu. Nah, kita teliti satu-satu. Jadi ada yang namanya static. Static itu kan intinya itu tidak berubah lah ya. Jadi benar-benar konstan lah. Benar-benar nggak bisa apa ya, bukan nggak bisa dirubah. Dia itu scope-nya itu global gitu, static. Nah, static. Nah, di sini aku bikin kelas employee service misalnya. Nah, aku bikin dua variabel static. Yang pertama itu adalah base URL dan request. Request ini adalah sebuah array. Intinya, request ini itu akan berisi seluruh permintaan dari server. Seperti itu. Nah, kita kita orientasinya ke ini ya, ke API. Jadi kita define base URL-nya HTTPS. Nah, ini adalah kayak alamat. Misalnya kalau kita di masih tahap development, kita biasanya menggunakan 127.0.0.1 misalnya, atau itu kan alamat lokal kalian kan, atau local host gitu. Nah, /employees. Oke. Intinya itu aku bikin dua variabel statik gitu ya. Benar-benar ini adalah scope-nya global gitu. Dan constructor, aku bikin sebuah properties employees, dia itu menampung seluruh employee nanti. Jadi seperti abstraction tadi, kita akan menambahkan employee dan kita akan mengambil employee itu. Dan kita buat sebuah wadah di sini, employees namanya. Ya, employees kalau bahasa Inggris kan, kalau S itu kan jamak ya. Jadi lebih enak. Nah, di create ini sama seperti tadi sebenarnya, logikanya sama. Jadi kita nge-generate ID-nya dulu, kita masukkan employee-nya setelah di-generate ke dalam wadahnya. Setelah itu kita tampilkan kalau semisal wadahnya itu udah dibuat ya, udah dimasukkan ke dalam sebuah wadah. Employee-nya udah dimasukkan ke dalam sebuah wadah, itu employees. Gitu. Untuk create-nya seperti itu. Lalu di sini ada get sama seperti tadi, employee ID with ID sama.
Lalu di sini aku ada 2 function atau methods static. Jadi static ini adalah ya scope-nya itu global ya. Di sini aku bikin capture request. Jadi kita itu ambil request-nya dulu. Nah, dia menerima endpoint sama data. Endpoint ini apa? Endpoint ini biasanya kan kalau kita mengunjungi suatu laman website gitu ya, di UI-nya itu yang paling belakang itu adalah endpoint. Nah, itu adalah endpoint. Nah, data yang dikirim. Seperti itu. Data yang diminta atau yang kirim. Dan timestamp. Timestamp ini adalah apa namanya? Timestamp itu adalah kayak intinya itu setiap respons, setiap request itu biasanya ada timestamp. Itu menandakan bahwa waktu dikirim requestannya itu. Jadi mungkin nggak usah bingung-bingung, ikutin aja yang timestamp new date ini. Lalu kita mau menambahkan request-nya ke dalam wadah request tadi. Kita mau benar-benar seluruh request-nya itu ditampung di sebuah wadah baru namanya static request. Oke, itu untuk capture request. Nah, setelah kita request, kita kan urutannya itu seperti ini. Jadi kerjaan backend itu seperti ini. Dia itu capture request-nya melalui URL tadi, endpoint tadi, mendapatkan request-nya, lalu dikelola, entah itu dimasukkan ke database, entah itu diatur logiknya di service layer atau yang lain sebagainya. Setelah dikelola itu, kita mengembalikan sebuah respons. Jadi kita menerima sebuah request dan mengembalikan sebuah respons. Itulah tugas dari backend, gitu ya. Nah, request tadi, respons ini nantinya itu akan digunakan sebagai sumber atau resource untuk front end ya, untuk ditampilkan secara misalnya image-nya seperti apa dan lain sebagainya. Itu datanya itu ya respons ini gitu. Jadi hubungan antara front end dan back end itu kita bisa menggunakan API. Jadi kita menerima request dan mengembalikan sebuah respons seperti itu. Oke, mungkin belum kebayang ya. Jadi aku udah bikin simple sistem ya di sini. Nah, biasanya si back end itu menjalankan servernya dulu untuk memulai sistemnya. Nah, berhubung kita belum masuk ke materi itu, ya aku bikin seolah-olah servernya itu udah nyala. Nah, aku tampilkan aja di sini base URL-nya. Seperti itu. Nah, di sini aku mau request. Dia itu endpoint-nya create. Jadi nanti https apiexample.com/create. Seperti itu. Jadi endpoint-nya adalah create, lalu data apa yang dikirim? Ya ini, nama Rudy, posisinya software engineer, dan lain sebagainya. Dan kita mau tampilkan request-nya. Nah, itu dulu. Kita mau pengen tahu request dari front end ini apa sih gitu. Request dari front end ini apa? Kita tampilkan dulu. Nah, secara kita udah tahu nih request-nya. Nah, kita mau kelola request-nya tadi. Nah, aku bikin service di sini, variable service. Aku baru membuat sebuah objek ya, employee service, untuk menampung semua data yang akan dikirim ke front end seperti itu. Service create. Nah, jadi aku di sini ternyata request yang tadi itu adalah endpoint create. Berarti dia itu kan employees /create. Berarti intinya kan request-nya itu kan menandakan ingin membuat sebuah employee kan. Nah, kita di sini mengelola request yang tadi dengan service.create name Rudy, posisi software engineer. Jadi kita membuat sebuah employee baru gitu ya. Setelah kita kelola, setelah kita simpan di wadahnya tadi, kita ini seharusnya di create ini mengembalikan sebuah respons. Tetapi dalam hal ini aku nggak mengembalikan sebuah respons karena anggap saja untuk kali ini itu responsnya adalah ya nggak ada untuk create. Ya udah kalau create ya wes berarti dia otomatis
terbuat gitu ya. Nggak ada respons yang dikembalikan untuk front end gitu. Nah, sekarang kita bikin const employee. Aku mau mendapatkan employee dengan ID 1. Nah, kita mau mengembalikan responsnya. Sorry, ini apa? Oh ya, sukses. Statusnya, status apakah dia sukses? Benar. Ternyata employee-nya ditemukan. Dan kita kembalikan data employee tersebut. Seperti itu. Nah, jika tidak ditemukan ya kita tinggal false dan message-nya apa? Not found. Ya, kalau kita nggak pakai, sebenarnya bisa gini sih. Null. Tapi ya gini aja boleh juga gitu. Coba kita jalankan ya. Not static JS. Nah, sorry. Alurnya seperti ini. Jadi gini. Ketika kita menjalankan not static JS, dia itu alih-alih dia memulai servernya. Servernya udah jalan alih-alih. Dan ternyata request-nya itu ternyata pengen membuat sebuah employee. Di sini ada create. Request-nya create ya. Nah, ini untuk detail request-nya. Create Rudy posisinya ini dan sebagainya. Nah, time ini pada saat kita merequest ke server seperti itu. Nah, setelah ditangkap request-nya, kita kelola di service. Kita buatkan objeknya, lalu kita masukkan ke dalam sebuah wadah employees tadi. Seperti itu. Nah, aku udah bikin log-nya ya. Oh, ternyata employee-nya sudah tercreated nih. Nah, aku mau mengembalikan informasi mengenai employee tadi ke front end agar bisa dikelola lagi untuk front end. Tuh, success, true, message-nya employee found, dan datanya adalah ini. Nah, respons seperti ini itu menurut saya ya, respons yang benar-benar sudah memenuhi standar respons yang baik. Mengapa? Karena di sini aku nyediain status harusnya ini. Statusnya itu dia terkirim apa enggak responsnya. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua, message-nya. Ini penting. Nah, message-nya itu aku mau ngasih message apa? Oh, ternyata employee itu ditemukan gitu. Benar-benar ini adalah message message untuk front end. Oke. Dari back end ini, oh ini loh, employee-nya udah ditemukan gitu. Dan kirimkan ke datanya. Jadi front end itu cuman melihat ini doang, datanya aja. Gitu. Dan lain sebagainya. Nah, itu adalah contoh dari static property method. Oh iya, sorry. Bagaimana cara kita untuk mengakses static ini? Nggak bisa dong. Kalau kita membuat objek, jawaban teman-teman, kita harus bikin objek dulu. Employee service. Baru kita ke base URL. Itu tidak bisa, teman-teman. Jadi benar-benar kita tuliskan kelasnya employee service .response karena skopnya itu global, teman-teman. Bukan hanya satu objek, tapi seluruh objek. Seluruh objek itu bisa mengakses respons ini. Nah, ini adalah benar-benar aku udah bikin contoh yang mungkin nanti bisa dilihat lagi ya sama teman-teman. Soalnya mungkin ini butuh latihan juga sebenarnya. Nah, ini adalah contoh static property method. Oke. Nah, ini adalah materi yang nggak sempat aku bahas sebenarnya. Ya, karena ketepatan waktu juga ya. Yang pertama ada object composition, yang kedua ada OOP design patterns, yang ketiga ada principle of clean code in OOP. Jadi ini benar-benar tahap untuk mau membuat sebuah API development gitu ya. Itu sih. Mungkin sekian dari pemaparanku. Aku kembalikan ke MC, Mas Meda. Oke, terima kasih nih kepada Kak Mirza buat materi yang tadi udah disampaikan. Oke, ya tadi dalam banget ya materinya ya, benar-benar cukup detail. Bahkan tadi masih ada sempat yang belum masih ada yang belum sempat untuk disampaikan lah ya, Mas. Iya. Tadi ada 3. Ada 3 materi yang belum kesampaian tadi. Mungkin teman-teman juga udah nanti bisa dalemin lagi sih yang 3 materi tadi. Maksudnya itu juga kepake di API development nanti. Seperti itu. Ya, benar banget tuh. Oke, jadi mungkin sekarang
aku bakal buka Q&A session atau tanya jawab nih buat teman-teman member. Jadi buat teman-teman member GTG Cuan Air 2024 yang hadir, boleh silakan tuliskan pertanyaan kalian di kolom Q&A yang bakal aku start sekarang. Nah, udah. Atau mungkin kalian mau komen atau mau langsung open mic dengan raise hand dulu, mungkin boleh langsung aja. Nanti Kak Mirza akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian ajuin. Oke, silakan. Mungkin yang mau bertanya. Belum ada ya. Mungkin aku tunggu ya sampai jam 9.00 deh mungkin. Ya, teman-teman mungkin tadi ada yang mau ditanyain mengenai uh, apa OOP JavaScript tadi ada 4 itu, mengenai mungkin menanya soal polymorphism atau inheritance atau encapsulation tadi, mungkin boleh langsung aja. Oh, itu ada yang nanya itu, Reza. Coba. Mungkin aku bacain aja ya. Maaf Kak, dari Nabil Hakim Alfikri. Maaf Kak, bisa diulang nggak mengenai penggunaan statik tadi? Oh, yang barusan berarti static method ya. Mungkin boleh. Oke, sebentar ya. Coba aku buka lagi. Oke, Nabil Hakim Alfikri ya. Jadi penggunaan statik itu kan terkadang kita itu pokoknya intinya statik itu menjadikan variabel itu menjadi skopnya itu global gitu ya. Jadi benar-benar seluruh objek itu bisa mengimplementasikan, tapi cara pemanggilannya itu yang berbeda. Yaitu kita panggil kelasnya lalu dot nama static methodnya seperti itu, nama static variabelnya. Jadi penggunaannya itu seringkali ya pada saat API development nanti itu kita mendefine sebuah base URL seperti tadi. Jadi base URL itu kan benar-benar kita define agar itu global. Karena kenapa? Karena ya pada saat kita mau menampilkan dia itu servernya jalan di URL yang mana, itu lebih enak lah intinya menggunakan static tadi. Jadi aku udah bikin tadi static base URL tadi itu adalah benar-benar contoh pada saat nanti API development seperti itu. Nah, mungkin tadi ada satu lagi ya static. Iya sih, yang lainnya cuma tambahan aja sih. Yang paling implementasi yang tadi base URL. Tapi kadang
static ini nggak hanya untuk base URL ya contohnya. Static ini kita bisa ngedefine di suatu file misalnya, bener-bener itu adalah konstan, bener-bener file itu adalah, memberikan sebuah kondisi misalnya. Jadi ketika yang di-hit ini, URL yang di-hit ini, itu bukan localhost atau bukan dari server lokal laptop kalian ya, laptop teman-teman, tetapi, selain localhost. Berarti kan, sistem itu kan udah di-hosting kan. Nah, itu misalnya kita bikin file itu ya, satu. Lalu, di situlah apa, kita bikin static constant, sorry, kalau di Golang itu namanya konstan ya. Nah, tapi di JavaScript ini ya static gitu ya, sama-sama static sih. Terus intinya itu pokoknya dia itu, scope-nya itu global gitu loh. Penggunaannya ya seperti tadi base URL, terus dia contohnya tadi ya, kita menangkap yang di-hit URL ini sedang berjalan di localhost atau sorry, di server lokal atau di server lain seperti itu. Itu adalah contoh penggunaannya, seperti itu. Apakah menjawab? Oke, bagaimana nih dari Kak Nabil Hakim Alfiki, apakah sudah cukup menjawab tadi untuk respon dari Kak Mirza? Oh, oke, sudah cukup Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih juga Nabil Hakim Alfik sudah bertanya. Thank you Nabil. Oke, mungkin aku buka satu pertanyaan lagi deh mungkin dari teman-teman. Mungkin aku tunggu sampai 21.05 ya. Ayo, silakan yang mau tanya-tanya boleh. Mungkin tadi ada yang kurang jelas penjelasannya atau kalian masih belum mengerti tadi, boleh langsung tanyain aja. Nanti akan dibantu jawab dengan dijelaskan ulang dengan singkat oleh Kak Mirza. Ayo guys, tanya guys. Pokoknya OOP itu intinya ya 4 tonggak itu sih. 4 tonggak utama itu deh. Yang udah aku jelasin satu persatu tadi. Encapsulation, inheritance, polymorphism, sama abstraction. Sama ketambahan 2 classes and objects tadi. Tapi ya sebenarnya yang paling benar-benar yang menjadi pilar ya 4 tadi. Barangkali ada yang masih bingung gitu ya. Boleh banget tanya gitu. Open mic deh. Biar kita bisa saling interaksi gitu loh. Kita diskusi bareng gitu. Sama bonding juga gitu. Oke, ada yang tanya lagi nih Kak. Dari Zaki Pramadani. Permisi Kak, bedanya kelas dan objek sama fungsi sama function itu apa ya? Oke, mungkin dari Kak Mirza bisa langsung dijawab saja. Oke, makasih Zaki Pramadani. Pertanyaannya bagus banget. Jadi kelas sama objek sama fungsi ya. Kelas dan objek sama fungsi. Jadi gini, kelas sama objek itu adalah kayak ibarat kata itu kelas itu adalah sebuah cetakan lah intinya. Yang udah aku jelasin tadi. Jadi kelas itu adalah sebuah mold atau blueprint. Cetakan atau blueprint gitu ya. Jadi metode-metode, constructor, properties dan lain sebagainya itu didefinisikan di dalam sebuah kelas. Nah, untuk bagaimana cara kita mengakses seluruh isi dari kelas itu, ya kita harus menggunakan objek, kecuali yang statik. Ya. Jadi objek itu adalah implementasi dari kelas. Jadi kita bisa mengakses seluruh isi dari kelas itu menggunakan objek. Nah, fungsi itu adalah part kecil dari kelas. Jadi ada di kelas itu kan ada 3 komponen ya. Kalau biasanya aku sebutin itu 3 komponen. Nah, kelas itu kan ada constructor, ada methods, sama ada property. Nah, method ini itu adalah function. Tapi letaknya itu di kelas. Cuman penyebutannya aja yang beda. Jadi kalau misal kita bikin function di luar kelas, function apa? Function penambahan, add atau multiply, yaitu ya function biasa. Tetapi kalau misal function itu ditaruh di dalam sebuah kelas, itu
menjadi part of class kan. Nah, part of class of as a function itu disebut sebagai methods. Seperti itu. Semoga menjawab Zaki Pramadani. Oke. Terima kasih Zaki tadi atas pertanyaannya. Oh, mungkin ini ada yang tanya lagi nih, Kak. Dari Reza Asriano Maulana. Apa masih bisa dijawab ini untuk pertanyaannya? Aman sih. Lanjut aja, Mas. Oke. Oh, ini dari Zaki sudah jawab. I see, terima kasih, Kak. Nah, terima kasih kembali juga Zaki. Oke, thank you Zaki. Oke, aku baca ini dari Reza Asriano Maulana. Ini pertanyaannya static type pada JavaScript seperti apa ya, Kak? Kalau pada Golang dan TS itu kelihatan type-nya. Oke. Mungkin bisa Nah, langsung jawab aja. langsung aja aku jawab ya. Dari pertanyaan dari Reza Astriano Maulana. Nah, tadi udah aku singgung sih. Sebenarnya JavaScript itu kan nggak strict ya tentang tipe data ya. Bener-bener kayak Python gitu kan. Tapi kalau yang strict tentang tipe data seperti Go, seperti Java, seperti TS, TypeScript, dan lain sebagainya, itu kan benar-benar kita harus menyebutkan sebuah keyword type data type-nya itu sendiri kan. Nah, JavaScript tadi itu ada yang namanya static ternyata. Di keyword ada keyword static. Jadi ini kan pertanyaannya static type pada JS itu seperti apa ya? Ya layaknya kita menggunakan static di Golang atau kita di Golang kan biasanya menyebutnya itu apa ya namanya? Static gitu ya. Mungkin aku lupa sih kalau di Golang. Dan di TypeScript juga aku nggak pernah sih jujur yang di TypeScript. Tapi static type itu kan di JavaScript ada keyword staticnya. Di Java juga ada. Mungkin aku bisa contohin di Java ya. Di Java itu ada yang namanya static juga, keyword static. Jadi mungkin di Java sama Go itu kan sama-sama strict untuk tipe data kan. Jadi aku bisa bandingin sama Java sih. Nah, static type di JavaScript ya sama, kita harus menuliskan keyword statiknya itu. Kegunaannya juga sama gitu. Scope-nya itu global. Seperti itu. Apakah menjawab Reza Asriano Maulana? Oke, terima kasih Kak Mirza. Bagaimana dari Reza Asriano Maulana, apakah sudah menjawab? Oh, udah. Oke, thank you Thank Kak. you Reza. Thank you juga Reza sudah bertanya.